Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 23 Mei 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar datang kepadamu dengan penyesalan akan dosa-dosa kami, memohon akan pengampunan, sebab bila mana kami menerima pengampunan-Mu, itu sama dengan dibenarkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita hari ini adalah menerima pengampunan Allah berarti menerima pembenarannya. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berbunyi, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Banyak orang melakukan kesalahan dengan mencoba mendefinisikan secara mendetail poin-poin penting perbedaan antara pembenaran dan pengudusan. Mereka seringkali memasukkan ide dan spekulasi mereka sendiri ke dalam pengertian kedua istilah ini. Mengapa mencoba untuk lebih merincikan daripada ilham dalam pertanyaan penting tentang kebenaran melalui iman? Mengapa mencoba untuk menguraikan setiap poin kecil, seolah-olah keselamatan jiwa bergantung pada pemahaman semua orang tentang hal ini? Semua orang tidak dapat melihat dalam garis pandang yang sama. Anda berada dalam bahaya membuat dunia dari sebuah atom, dan atom dari sebuah dunia. Sebagai orang berdosa yang bertobat, menyesal di hadapan Allah, memahami penebusan Kristus demi mereka, dan menerima penebusan ini sebagai satu-satunya harapan mereka dalam hidup ini dan kehidupan mendatang, dosa-dosa mereka diampuni. Ini adalah pembenaran oleh iman. Setiap jiwa yang percaya harus menyesuaikan keinginannya sepenuhnya kepada kehendak Allah, dan tetap dalam keadaan pertobatan dan penyesalan, menjalankan iman dalam jasa penebusan Sang Penebus, dan maju dari kekuatan ke kekuatan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Pengampunan dan pembenaran adalah satu dan hal yang sama. Pembenaran adalah lawan dari penghukuman.
Belas kasihan Allah yang tak terbatas diberikan kepada mereka yang sama sekali tidak layak. Ia mengampuni pelanggaran dan dosa demi Yesus, yang telah menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Melalui iman kepada Kristus, pelanggar yang bersalah dibawa ke dalam kasih karunia Allah dan ke dalam harapan yang kuat akan kehidupan kekal. Daud diampuni atas pelanggarannya karena ia merendahkan hatinya di hadapan Allah dalam pertobatan dan penyesalan jiwa dan percaya bahwa janji Allah untuk mengampuni akan terpenuhi. Ia mengakui dosanya, bertobat dan diubah kembali. Dalam kegembiraan karena kepastian pengampunan ia berseru, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Berkat datang karena pengampunan. Pengampunan datang melalui iman bahwa dosa yang diakui dan disesali ditanggung oleh penanggung dosa yang agung. Jadi dari Kristus datang semua berkat kita. Kematiannya adalah korban penebusan untuk dosa-dosa kita. Dia adalah perantara agung yang melaluinya kita menerima belas kasihan dan kebaikan Allah. Jadi, dialah yang benar-benar pencetus, pencipta, dan penyempurna iman kita. Manuskrip 21 tahun 1891. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tentang iman, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 21 tahun 1891 paragraf 30 yang berbunyi, iman itu sendiri adalah tindakan pikiran. Yesus sendiri adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Artinya, Yesuslah yang mengerjakan iman dalam pikiran kita. Itu sebabnya saat dikatakan pembenaran oleh iman, tidak ada satu perbuatan pun yang harus dilakukan agar kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus yang adalah kebenaran Allah. Dan saat kita sadar dan bertobat, saat itulah kita dibenarkan. Sebab pertobatan bukan hasil perbuatan, tetapi tindakan pikiran. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 150 paragraf 3. Sebagai orang berdosa yang bertobat, menyesal di hadapan Allah, memahami penebusan Kristus demi mereka, dan menerima penebusan ini sebagai satu-satunya harapan mereka dalam hidup ini dan kehidupan mendatang, dosa-dosa mereka diampuni. Ini adalah pembenaran oleh iman. Setiap jiwa yang percaya harus menyesuaikan keinginannya sepenuhnya dengan kehendak Allah dan tetap dalam keadaan pertobatan dan penyesalan, menjalankan iman dalam jasa penebusan Sang Penebus dan maju dari kekuatan ke kekuatan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Pengampunan dan pembenaran adalah satu dan hal yang sama. Saudaraku dalam Tuhan, bertobat adalah tindakan pikiran. Menyesal adalah tindakan pikiran. Memahami adalah tindakan pikiran, dan menerima adalah tindakan pikiran. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi. Semua hal tersebut kita olah dalam pikiran kita. Itu sebabnya disebut pembenaran oleh iman, sebab iman adalah tindakan pikiran. Saat kita sadar di dalam pikiran bahwa kita orang berdosa, dan kita percaya di dalam pikiran bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan, satu-satunya juru selamat yang dapat ampuni dan selamatkan kita, maka oleh iman kita dibenarkan. Itu sebabnya dikatakan pengampunan dan pembenaran adalah satu hal yang sama. Sebab saat kita menerima pengampunan di dalam Yesus, maka kita dibenarkan di dalam Yesus. Dan hal ini terjadi tanpa perbuatan apapun dari kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 3 November tahun 1890 paragraf 1. Ketika melalui pertobatan dan iman kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita,
Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran hukum. Orang berdosa kemudian berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang benar. Dia disukai oleh sorga dan melalui Roh memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Inilah pembenaran oleh iman, yaitu menerima jasa Kristus melalui kematiannya di kayu salib untuk pengampunan kita dari dosa-dosa kita. Karena jasa Kristus, kita dapat berdiri di hadapan Allah layaknya orang yang tidak bersalah. Jadi saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita pribadi, kita dibenarkan. Saat itu juga, perhatikan kutipan berikut ini dalam Signs of the Times tanggal 19 Mei tahun 1898 paragraf 11 berkata, pembenaran adalah pengampunan sepenuhnya dari dosa. Saat seorang berdosa menerima Kristus oleh iman, saat itu ia diampuni. Inilah hubungannya pembenaran dengan jasa Kristus, yaitu melalui kematiannya. Sebab kematian Kristus, anak domba Allah, menghapus dosa. Pembenaran juga diartikan sebagai kebalikan dari penghukuman. Sebab dosa sudah dihapuskan oleh jasa Kristus, maka hukuman juga tidak ada. Kita bebas dari hukuman. Renungan hari ini berkata, pembenaran adalah lawan dari penghukuman. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 14 dan 15. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Daud tahu bahwa keselamatan datang dari Allah, dan keselamatan itu adalah jalannya Allah. Siapakah dia? Yesus Kristus, anak Allah. Dan oleh pengenalan Daud akan jalan Allah ini, maka dia mau ajar orang lain agar mereka menerima pengampunan, dan barang siapa yang menerima pengampunan oleh iman dibenarkan. Dan itulah yang Daud alami. Dia lepas dari hutang darah. Mazmur 51 ayat 16 berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Bagaimana Allah melepaskan kita dari hutang darah? Oleh mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban pendamaian. Daud percaya akan janji ini, karenanya Daud dibenarkan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 150 paragraf 5. Daud diampuni atas pelanggarannya karena ia merendahkan hatinya di hadapan Allah dalam pertobatan dan penyesalan jiwa, dan percaya bahwa janji Allah untuk mengampuni akan terpenuhi. Ia mengakui dosanya, bertobat, dan diubah kembali. Dalam kegembiraan karena kepastian pengampunan, ia berseru, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Berkat datang karena pengampunan. Pengampunan datang melalui iman bahwa dosa yang diakui dan disesali ditanggung oleh penanggung dosa yang agung. Jadi, dari Kristus datang semua berkat kita. Kematiannya adalah korban penebusan untuk dosa-dosa kita. Dia adalah perantara agung yang melaluinya kita menerima belas kasihan dan kebaikan Allah. Jadi, dialah yang benar-benar pencetus, pencipta, dan penyempurna iman kita. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita bagi kita semua. Kita dibenarkan bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh iman, yaitu iman di dalam Yesus, bahwa dialah juru selamat pribadi kita yang menghapus dosa-dosa kita, yang mengampuni kita. Karenanya pembenaran bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Allah melalui dan di dalam anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini tentang pembenaran dan pengampunan adalah satu hal yang sama.
Saat kami menerima pengampunan, saat itu juga kami dibenarkan. Dan itu bukan hasil usaha kami, bukan atas perbuatan kami, tetapi itu adalah karena Kristus, jasa-jasanya, pengorbanannya di kayu salib bagi kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami, itulah wujud kami menerima pembenaran oleh iman. Sebab Kristus tinggal dalam hati kami oleh iman. Dan biarlah ini menjadi sukacita bagi kami untuk kabarkan kepada banyak orang, sehingga mereka pun datang kembali kepadamu, ya Bapa, dan bertobat, dan menerima pengampunan, dan pada saat itu juga menerima pembenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.